Bagaimana Mas Nanang sedang mencari legal standing di jalur formal hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga kalau misalkan benar lanjut, kalau nggak benar ya bubarkan, kan begitu. Mas Nanang ini punya pemikiran hasil risetnya Kiai Haji Imaduddin dilegalkan atau ada lisensi atau hak paten secara ilmiah, apakah yang melalui dunia akademik atau tidak. Yang kedua, RA sebagai sebuah badan hukum yang bernaung di bawah undang-undang kan ini menjadi milik publik. Lah, wilayah jangkauan ADART-nya itu apa? Apakah juga ada yang menyangkut masalah kenasaban menjadi produk daripada RA? Lah, ketika tidak, ini kan di luar kewenangan kelembagaan itu secara hukum. Atau mungkin ini punya kewenangan ketika mengeluarkan sebuah produk maktab daimi, ada legalitas penelitian ilmiah yang sah secara undang-undang, punya lisensi akademik, ini kan bisa membatalkan melalui proses peradilan, mungkin gitu. Ini peluang untuk jadi pengacara yang besar ini. Kayaknya kalau ini kan bulat, hewan belajar itu kayaknya kerangkanya hukum seperti itu. Saya mohon izin kalau ini tak upload dalam bahasa yang lain, nanti surat-surat boleh nggak? Boleh sekali. Boleh ya, nanti lebih kemas, lebih menarik lagi. Izin Gus, perkenalkan kami dari Yayasan Tribata Banyumas Gus, yang mana dalam akta pendirian kami, dalam anggaran dasar rumah tangga kami jelas dan sangat tegas berafiliasi terhadap Nahdlatul Ulama. Mencikapi tema jugulan pada malam hari ini, kami merasa ingin ikut menyampaikan beberapa hal, mungkin dari sudut yang berbeda. Dengan adanya kajian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, tentunya kami punya pandangan tersendiri bahwa ini akan menjadi suatu gelombang persoalan besar, bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat Islam, tapi lebih luas lagi pada dunia, karena berkaitan dengan apa yang dikaji oleh beliau Kiai Imaduddin dan juga dampak yang berpotensi terjadi di internal, khususnya adalah umat Islam. Tadi disampaikan dan di beberapa media sosial, saya juga mencoba mengikuti. Atas kajian tersebut memang belum ada bantahan secara ilmiah juga. Jadi artinya selagi kajian ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melakukan kajian, kemudian belum ada sanggahan secara ilmiah juga yang mematahkan hasil kajian dimaksud, akan tetapi justru counter-counter yang muncul adalah dalam bentuk kebencian, mengarah kepada suatu propaganda. Bagi kami itu sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Ini harus terselesaikan. Atas kajian dimaksud, mestinya ada lembaga negara yang bisa mengesahkan atas kajian dimaksud. Satu. Yang kedua, seandainya tidak ada sanggahan, tidak ada bantahan, dan hasil kajian dimaksud itu berhasil diakui, bukan hanya di kelompok-kelompok organisasi Islam dunia bahkan, akan tapi khususnya di negara kita,
maka ini akan menjadi persoalan ketika tidak segera diselesaikan. Maksud saya gini, Gus, kenapa saya sampaikan hal tersebut? Saya mengikuti mungkin keliru ya, mengenai Rabitoh Alawiyah ya. Rabitoh Alawiyah itu kan ada di Indonesia. Mestinya apapun bentuknya ini harus ditelisik ke belakang. Apakah dia berada di Indonesia dalam bentuk badan hukum perkumpulan, organisasi, LSM atau yayasan? Karena Rabitoh Alawiyah ini secara langsung ataupun tidak langsung, mohon maaf dia keliru, kalau kita amati adalah kelompok masyarakat, semacam yayasan mungkin, yang mengesahkan atau melahirkan, mohon maaf, Habib-Habib itu. Jadi Habib-Habib yang ada di Indonesia, khususnya Bani Alawi, itu secara legalitas formalnya itu disahkan oleh Rabitoh Alawiyah. Nah, ketika, mohon maaf, saya tidak membenturkan ya, ketika produk dari kajian ilmiah ini ternyata benar secara akademik, secara kajian para alim ulama, maka produk yang dilahirkan oleh Rabitoh Alawiyah dengan badan hukumnya mestinya kan luntur. Nah, maksud saya, kami berharap adanya upaya-upaya penyelesaian yang bersifat final. Walaupun ini konteksnya adalah internal di dalam agama Islam, akan tetapi Indonesia bukan negara Islam. Ketika konflik ini berkepanjangan dan terus-menerus membuat gaduh, saya rasa ini mengancam persatuan dan kesatuan juga. Maka mestinya ada terobosan-terobosan yang nantinya bisa melahirkan produk secara legal untuk menentukan. Contoh misal melalui Kementerian Agama. Bisa kok saya ilustrasikan, produk makanan bisa diilustrasi, bisa dikatakan ini halal, ini haram. Nah, terhadap nazar, tanya saya, ini kan mesti harus ada lembaga negara harus hadir untuk mengesahkan halal atau haram. Saya nggak katakan gitu. Saya nggak katakan gitu. Cuma begini, Gus. Ini maksud saya gini. Ini harus terselesaikan. Jangan menjadi polemik yang terus-menerus berkembang dan mengancam persatuan dan kesatuan. Ya memang dilema. Tetapi kebenaran material kan harus ada, harus dilahirkan. Gitu loh. Kalau yang menciptakan saja berlindung pada tunduk patuh pada hukum di Indonesia, mereka berbadan hukum kok. Kalau tidak, nggak sah itu. Ya kan? Yang mestinya dia produknya ini harus jelas. Karena secara tidak langsung siapa yang dirugikan? Ya masyarakat Islam secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia. Iya, khususnya. Karena gini, mohon maaf, mungkin saya keliru. Saya sebagai salah satu umat Islam, ketika ada sekelompok, satu dua, saya katakan kelompok, mengakuisisi secara sepihak bahwa kelompok tersebut adalah ahli waris keturunan dari beliau Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam pekajian lain, penelusuran lain, ternyata bukan aku. Terlebih kelompok-kelompok ini dalam syiar agamanya selalu membuat gaduh, selalu membuat orang. Nah, maka di sini kan harus masuk institusi negara.
Itu maksud saya itu. Jadi apa yang menjadi kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin, mohon untuk bisa disahkan secara apa? Karena gini, kalau hanya kelompok-kelompok tertentu yang mengamini, akan dibenturkan dengan kelompok lainnya yang menolak, gitu loh. Tapi ya ilmiah harus ditandai ilmiah dong. Nah, maka maksud saya ini harus segera ada terobosan, harus segera terselesaikan, biar tidak menjadi suatu gelombang persoalan ke depan yang justru ini berbahaya sekali. Ini terlepas kepentingan politik, dan terlepas kelompok apapun. Tapi ini loh, ini saya rasa berbicara kajian ilmiah ada mengarah pada suatu kebenaran madri, dan ini harus diuji. Itu jadi intinya mohon bisa dicarikan panjenengan semuanya untuk mencari terobosan menyelesaikan ini persoalan ini secara final, gitu. Karena gini, saya sampling sedikit saja. Dulu ada HT atau FPI, mereka apapun kepentingan mereka ada di Indonesia dan disahkan oleh lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Ketika diketahui dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya tidak berafiliasi kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka negara bisa membubarkannya. Nah, itu sekilas dari kami. Bila keliru, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diupload karena apa? Kita itu bukan protes, bukan mengibarkan bendera perang dengan siapapun, tapi bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, menjaga zuriyah itu sendiri. Jadi jangan kita menganggap kita perang. Kita itu sebagai umat Rasulullah yang betul-betul mahabbah. Jadi ini harus disampaikan dan harus diperjuangkan. Kenapa sih mereka harus marah? Kita harus marah. Nggak ada arti kata marah. Kita harusnya bersyukur. Karena dengan di sini kita tidak taklid buta, ya kan? Tidak punya keyakinan buta. Toh sebetulnya di hadapan Allah itu semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa. Dan Habib itu kan hanya bahasa penyematan, pangkat atau derajat. Gitu. Nah, kenapa semua harus derajatnya Habib kan gitu? Ya al-alim kayak yang sudah punya pengetahuannya itu sesuai dengan spek harus orang alim. Ini kan semua bodinya keluar, ininya keluar. Akhirnya kacau, timbul emosi. Padahal emosi itu nggak diajarkan oleh Rasul. Mari kita perjuangkan bentuk mahabbah kita ke Surman Ahbasai'an Fawabdu. Ya bentuk mengabdinya kita seperti ini. Itu NU. Oke. Ya. Dan orang lagi jadab ya. Tidak ada ngok nanti ya. Mana enak dari ngok. Jadi semua ini nggak ada yang marah, nggak pernah membenci apa. Tapi mari kita doakan Mas Nanang itu di masa depan menjadi Menko M. Masih muda ini. Amin.